Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kamila Putri dengan NIM 511190020. Baik, langsung saja di sini saya akan menganalisis sebuah film dengan judul Nokta Merah Perkawinan. Nokta Merah Perkawinan merupakan salah satu film yang menceritakan sebuah problematika dalam rumah tangga dikarenakan banyak sekali isu-isu atau permasalahan yang ada di dalamnya, apalagi jika rumah tangga itu sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Film Nokta Merah Perkawinan ini merupakan adaptasi dari sinetron tahun 90-an. Film ini bergenre melodrama romansa dengan durasi 120 menit. Kisah yang diangkat dalam film ini tentunya memiliki cerita yang menarik berdasarkan realitas fenomena yang terjadi. Meskipun begitu, tetap saja sebuah karya film sedikit disajikan dengan cerita kiasan agar lebih menarik. Film ini disutradarai oleh Sabrina Rochelle Kalangi yang berperan pula sebagai penulis naskah bersama dengan Titin Watimena. Film ini diproduksi oleh Rapi Films, rumah produksi yang juga memproduksi sinetronnya dengan produser yang sama pula, yaitu Gope T. Samtani. Dikutip dari kumparan.com bahwa film Nokta Merah Perkawinan ini telah tayang di bioskop pada tanggal 15 September 2022. Namun, film ini ternyata tidak memiliki penonton yang cukup besar. Hanya mencapai 88.000 penonton saja. Namun, ternyata film ini masuk ke dalam 3 besar Netflix Indonesia dengan tayangan yang sering ditonton. Film Nokta Merah Perkawinan ini diperankan oleh aktor dan aktris-aktris yang memang biasa tampil dalam film layar lebar. Di antaranya seperti Oka Antara sebagai Gilang, Marsha Timothy sebagai Ambar, Sheila Dara sebagai Yulinar, hingga menggandeng aktris senior yaitu Ayu Azhari yang berperan sebagai Kartika. Para pemeran film ini berhasil membawakan perannya dengan menggambarkan seperti pada realita yang terjadi saat ini, bahwa komunikasi yang tidak sejalan atau kurang sehat menyebabkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga sangat beragam. Bahkan akibat dari permasalahan itu memicu sebuah perpisahan atau perceraian. Berdasarkan hal tersebut, maka saya akan menganalisis film Nokta Merah Perkawinan yang dilihat dari sudut pandang komunikasi interpersonal dan juga semiotika dengan analisis semiotika Roland Barthes. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara individu dengan individu lainnya atau lebih yang dilakukan secara intens untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi seperti ini secara intens dengan tatap muka disebut juga sebagai komunikasi diadik. Komunikasi diadik merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung dengan verbal dan non-verbal. Komunikasi diadik merupakan salah satu bentuk khusus dari komunikasi interpersonal yang melibatkan hanya 2 orang seperti pasangan suami istri. Begitu pula pada film ini, kesenjangan komunikasi interpersonal yang terjadi, tidak sehatnya komunikasi, dan kesalahpahaman dalam berkomunikasi menjadi penyebab utama munculnya konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan begitu, saya akan menunjukkan salah satu scene terjadinya kesenjangan komunikasi interpersonal yang terjadi antara pasangan suami istri, yaitu suami yang diperankan oleh Oka Antara sebagai Gilang dan Marsha Timothy sebagai Ambar. Pada saat scene di dapur, seorang istri sedang membuatkan teh untuk suaminya dan si suami ini menghampiri. Lalu di situ mereka terjadi cekcok karena adanya problem yang memang tidak pernah diselesaikan. Sikap silent treatment yang ditunjukkan oleh Oka Antara ini menunjukkan bahwa adanya ketidakberhasilan dalam komunikasi interpersonal. Kemudian saat sedang membuat teh, si istri ini bertanya sesuatu kepada si suami atau Oka Antara berperan sebagai Gilang, bahwa menanyakan sesuatu hal yang memang harus ditanyakan dan harus dibahas. Tetapi sosok suami ini memilih untuk diam, memilih untuk melakukan silent treatment dan tidak menjelaskan apapun. Permasalahan tersebut diduga karena adanya permasalahan-permasalahan yang menumpuk dan juga adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab kesenjangan dalam komunikasi interpersonal. Dalam adegan tersebut menunjukkan bahwa sosok Ambar
yang emosi, kemudian sangat terbawa perasaan, emosional, dan juga ingin berbicara dengan nada yang keras, membuat si suami terbawa emosi pula. Di sini maka komunikasi yang terjalin tidak akan sejalan atau tidak akan sesuai dengan tujuannya. Adegan selanjutnya adalah adegan di mana seorang suami yang baru pulang kerja, kemudian sosok Ambar yang sudah menunggu di dalam kamar dan memilih untuk bercerita dan berbicara, tetapi sosok suami Gilang Oka Antara ini memilih untuk diam dan tidak membahas masalah tersebut. Permasalahan tersebut jika didiamkan terus-menerus maka akan menumpuk dan memunculkan beberapa penyebab lainnya seperti perceraian. Dan selanjutnya yang menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi interpersonal adalah pada bagian saat Ambar sang istri sedang berada di taman samping rumahnya dan suami Oka Antara ingin berangkat kerja. Ketika Ambar menanyakan tentang permasalahan yang terjadi antara mereka, Oka Antara ini sosok yang memang sangat melekat jiwa silent treatmentnya, sehingga dia memilih untuk diam daripada membahas permasalahan tersebut yang nantinya memunculkan emosi-emosi antara keduanya. Scene berikutnya terjadi saat di meja makan. Ada anaknya ini 2, cowok cewek, mereka makan dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, di mana papa mamanya ini tidak ada komunikasi sama sekali dan memilih untuk diam. Dari permasalahan tersebut, si anak ini psikisnya terganggu. Mereka merasa bahwa orang tuanya ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga dalam film ini juga diceritakan tidak hanya dari kesenjangan komunikasi interpersonal yang terjadi antara suami istri, tetapi penyebab dari psikis anak yang terganggu. Ending dari cerita ini adalah berujung di meja perceraian, tetapi mereka belum sampai bercerai karena pada saat akan sidang perceraian, keduanya memutuskan untuk mengkomunikasikannya dengan secara baik-baik dan sehat. Pada akhirnya pernikahan mereka pun dapat dipertahankan walaupun sebelumnya memang ada konflik-konflik yang terjadi. Ternyata dari permasalahan tersebut, alasan suami memiliki sikap silent treatment itu dikarenakan suami ingin melihat istrinya selalu bahagia. Suami tidak pernah melibatkan istrinya dalam hal apapun dalam pekerjaan karena ingin selalu istrinya tidak memiliki pikiran yang sangat berat dan ingin selalu keluarganya bahagia. Tetapi ternyata di balik alasan itu semua memicu sebuah pertengkaran atau permasalahan. Selanjutnya saya akan menganalisis film ini dari sisi semiotika dengan analisis semiotika Roland Barthes. Roland Barthes dikenal banyak orang sebagai salah satu seorang pemikir dalam mengaplikasikan praktik model linguistik dan semiologi Saussure. Semiotika Roland Barthes terdapat 3 unsur tetap, yaitu ada mitos, makna denotasi, dan makna konotasi. Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan atau makna yang implisit, atau dapat dikatakan makna yang tidak sebenarnya dan tidak pasti, artinya terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Sedangkan makna denotasi dapat dikatakan makna yang objektif dan tetap atau asli sesuai dengan arti atau penafsirannya. Sedangkan konotasi ini memang yang subjektif. Jadi perbedaannya, denotasi itu objektif dan konotasi itu adalah subjektif. Selanjutnya itu ada mitos. Menurut Barthes, penanda mitos menampilkan dirinya dengan cara ambigu atau belum tentu sesuai dengan fakta secara yang dapat dilihat secara empiris atau real. Mitos menurut Barthes ini berbeda dengan mitos yang sering kita dengar seperti tahayul yang tidak masuk akal atau berhubungan dengan sejarah-sejarah lainnya. Tetapi mitos menurut Barthes ini adalah mitos yang menampilkan dirinya dengan cara ambigu. Makna denotasi ditunjukkan pada saat Ambar, seorang istri yang sedang menyiapkan bekal untuk anaknya. Pada scene tersebut ditunjukkan makna denotasi bahwa menyiapkan bekal di pagi hari adalah
kegiatan atau aktivitas untuk berangkat sekolah dan suaminya akan berangkat ke kantor. Scene selanjutnya adalah saat di meja makan ketika Ambar dan suaminya, Oka Antara atau Gilang, memilih untuk melakukan silent treatment. Di situ anaknya sudah mengetahui bahwa orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Sangat ditunjukkan bahwa makna denotasi yang terjadi dalam film tersebut artinya sesuai dengan fakta yang terjadi. Selanjutnya adalah dilihat dari makna konotasi. Dilihat dari judulnya saja sudah terlihat bahwa dalam judul tersebut mengandung makna konotasi. Nokta merah perkawinan. Nokta atau nokta merah diartikan sebagai titik hitam atau titik merah yang berada dalam sebuah kertas, lalu sangat terlihat saat orang-orang melihat sebuah kertas putih dan ada titik merah, noda merah di dalamnya, maka orang-orang akan fokus pada titik merah tersebut. Dan problem yang terjadi di sini adalah adanya permasalahan dari judul yang dimaksud dalam film tersebut. Selanjutnya adalah makna konotasi. Bisa dilihat dari profesi yang diperankan Ambar, yaitu Ambar memiliki pekerjaan sebagai pengrajin tanah liat, terutama di bidang tembikar. Dalam hal ini, makna konotasi yang terlihat adalah Ambar menuntut kesempurnaan pada setiap tanah liat yang dibuatnya. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak harus dibuat secara sempurna. Di sini sangat terlihat makna konotasinya atau makna yang tidak sebenarnya. Konotasi selanjutnya yang ditunjukkan adalah yang diperankan oleh Ayu Azhari sebagai konseling pernikahan, di mana dirinya sebagai konseling pernikahan ternyata seorang penasihat pernikahan ini tidak harus memiliki hubungan yang sempurna, atau dirinya ternyata memang tidak memiliki hubungan yang baik-baik saja dengan pasangannya, tetapi dia bisa menjadi konseling pernikahan. Jadi kesimpulannya, seorang konseling pernikahan atau penasihat pernikahan itu tidak harus memiliki hidup yang sempurna. Selanjutnya adalah mitos. Dalam hal ini kita lihat di scene Ambar ketika emosi. Sifat Ambar yang sangat emosional dan terlalu terbawa perasaan. Mitos yang terjadi dalam hal ini adalah setiap perempuan itu sering memiliki stigma bahwa perempuan itu baperan atau terlalu terbawa perasaan dan juga terlalu emosional dalam menyikapi sebuah masalah. Padahal yang terjadi realitanya tidak semua perempuan seperti itu, dan stereotip yang dibuat oleh masyarakat itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Sekian analisis dari saya dalam film Nokta Merah Perkawinan yang dilihat dari kesenjangan komunikasi interpersonal yang terjadi dan juga unsur semiotika role and parts dalam film ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.